Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elivia Putri Efrianti dengan nomor induk mahasiswa 126 306 20 107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Eka Septiani, NIM 1263062010005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masula, NIM 126306201033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradia Alimatu Zuhro dari kelas BKI 1A. NIM saya 1263062011019. Pengertian konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Contoh kecil dari konformitas adalah ketika menengok orang sakit, seseorang akan membawakan sebuah buah tangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konformitas menurut para ahli dan aspek-aspek konformitas. Menurut Cialdini dan Goldenstein berpendapat bahwa konformitas adalah ajakan atau kecenderungan untuk mengubah keyakinan seseorang agar sesuai dengan keyakinan dirinya atau orang lain. Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian konformitas. Di antaranya adalah 1. Menurut David Ossers, konformitas adalah apabila seseorang melakukan perilaku tertentu karena disebabkan orang lain yang melakukan perilaku itu terlebih dahulu. 2. Menurut Shelley dan kawan-kawan, konformitas adalah kecenderungan seseorang untuk mengubah keyakinan agar sesuai dengan keyakinan orang lain. 3. Menurut Baron de Bern, konformitas adalah bentuk pengaruh sosial yang mengubah sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan norma sosial yang ada. 4. Menurut Prayitno, konformitas adalah penyamaan pendapat atau pola tingkah laku seseorang terhadap orang lain yang mempengaruhinya. 5. Menurut Emmers, konformitas adalah bentuk tekanan dari suatu kelompok yang kecenderungan merasa terasingkan oleh teman-temannya atau lingkungannya. Emmers juga mengatakan konformitas bisa disebut dengan perubahan perilaku atau kepercayaan seseorang sebagai tekanan kelompok yang terdiri dari dua jenis, yaitu pemenuhan dan penerimaan. Dasar-dasar konformitas. Dasar-dasar konformitas dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengaruh sosial normatif. Pengaruh sosial normatif adalah pengaruh yang mengharuskan seseorang mematuhi atau mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Yang kedua ialah pengaruh sosial informasional. Pengaruh sosial informasional adalah perilaku seseorang agar menjadi lebih benar dan maju berdasarkan informasi mengenai hal-hal yang berkembang di masyarakat. Misalnya, tren melakukan demo, bahkan menyebarkan isu demo. Tren fashion, tren isu global warming, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek konformitas. Seseorang melakukan konformitas terhadap kelompok disebabkan karena perilaku individu didasarkan pada harapan kelompok atau masyarakat. Oleh sebab itu, aspek-aspek mengenai konformitas akan memperjelas perilaku yang didasari tersebut. Menurut Sears dan kawan-kawan, aspek-aspek yang terdapat pada konformitas adalah 1. Kepercayaan. Semakin besar kepercayaan individu tersebut terhadap kelompok, maka semakin besar kepercayaannya sebagai sumber informasi yang benar. Semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok tersebut. 2. Kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri. Seorang individu yang percaya terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan tingkat konformitas. Seorang individu yang sangat percaya dengan dirinya sendiri bisa menurunkan konformitas terhadap kelompok lain karena kelompok bukan merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya dan unggul lagi. Yang ketiga adalah rasa takut terhadap celaan sosial.
Terkadang individu memiliki rasa takut akan celaan sosial, baik itu secara langsung maupun dari media sosial. Alasan ketiga yang utama munculnya konformitas adalah untuk memperoleh persetujuan atau menghindari celaan dari kelompok yang pada akhirnya setiap individu berusaha untuk menyesuaikan diri dan berperilaku seperti orang lain atau kelompok. Yang keempat, rasa takut terhadap penyimpangan. Ketika individu menempati posisi tertentu dan individu tersebut menyadari bahwa posisinya itu tidak tepat, maka individu tersebut akan merasakan takut dan cemas karena posisinya yang tidak tepat. Maka secara tidak langsung, individu tersebut telah menyimpang dalam pikirannya sendiri yang membuatnya merasa gelisah dan emosi yang terkadang tidak terkontrol. Faktor-faktor konformitas. Faktor-faktor konformitas dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang mempengaruhi konformitas dan faktor pendorong tidak melakukan konformitas. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas, yaitu yang pertama, pengaruh dari orang yang disukai. Faktor ini akan memberikan pengaruh paling besar. Mengapa demikian? Karena perkataan dan perilaku mereka akan cenderung diikuti dan diamini oleh orang lain yang menyukai dan dekat dengan mereka. Faktor konformitas yang kedua yaitu kohesivitas atau kekompakan kelompok. Semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin kuat pula pengaruhnya dalam membentuk pola pikir dan tekanan sosial. Faktor konformitas yang ketiga yaitu ukuran kelompok dan tekanan sosial. Konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta, walaupun mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan. Faktor keempat yang mempengaruhi konformitas yaitu norma sosial deskriptif dan norma sosial injunktif. Untuk norma sosial deskriptif yaitu norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Norma ini akan mempengaruhi tingkah laku kita dengan cara memberitahu mengenai apa yang umumnya dianggap efektif atau bersifat adaptif dari situasi tertentu. Sedangkan norma injunktif akan mempengaruhi kita dalam menetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan tingkah laku apa yang diterima pada situasi tertentu. Nah, keempat faktor inilah yang mempengaruhi setiap individu sehingga setiap orang berpeluang untuk melakukan aktivitas konformitas. Dan ada beberapa alasan mengapa setiap individu itu tertarik untuk melakukan konformitas. Alasan yang pertama yaitu keinginan untuk disukai. Sebagai akibat dari internalisasi dan proses belajar di masa kecil, banyak individu melakukan konformitas untuk membantunya mendapatkan persetujuan dengan banyak orang. Persetujuan diperlukan agar individu mendapatkan pujian. Pada dasarnya, kebanyakan orang senang akan pujian, yang membuatnya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Untuk alasan yang kedua yaitu rasa takut akan penolakan. Konformitas sering dilakukan agar individu mendapatkan penerimaan dari kelompok atau lingkungan tertentu. Jika individu memiliki pandangan dan perilaku yang berbeda, maka dirinya akan dianggap bukan termasuk dari anggota kelompok dan lingkungan tersebut. Alasan yang ketiga yaitu keinginan untuk merasa benar. Banyak keadaan yang menyebabkan individu berada dalam posisi yang dilematis karena tidak mampu mengambil keputusan. Jika ada orang lain dalam kelompok ternyata mampu mengambil keputusan yang dirasa benar, maka dirinya akan ikut serta agar dianggap benar. Dan alasan yang keempat, konsekuensi kognitif. Kebanyakan individu yang berpikir melakukan konformitas adalah konsekuensi kognitif akan keanggotaan mereka terhadap kelompok dan lingkungan di mana mereka berada. Menurut Baron dan Brain, faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas yang dikutip dalam sebuah jurnal mengungkapkan ada dua faktor yang mempengaruhi konformitas, antara lain yang pertama kohesivitas atau kekompakan kelompok. Dapat diartikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok.
Ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok, maka ia akan memiliki kohesivitas yang tinggi. Tingginya rasa suka dan kagum kepada kelompok orang-orang tertentu akan menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas semakin kuat. Yang kedua yaitu ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Dalam buku Psikologi Sosial Baron dan Brain dijelaskan bahwa dari penelitian terkini Bond dan Smith menemukan konformitas cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kelompok hingga 8 orang anggota tambahan atau lebih. Jadi, jelaslah bahwa semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta, bahkan meskipun itu berarti kita akan menerapkan tingkah laku yang berbeda dari yang sebenarnya kita lakukan. Untuk faktor-faktor pendorong tidak melakukan konformitas, yang pertama yaitu deindividuasi. Deindividuasi terjadi ketika kita ingin dibedakan dari orang lain. Individu akan menolak untuk menyesuaikan diri karena tidak ingin dianggap sama dengan yang lain. Misalnya, zaman sekarang ada tren terbaru HP Android dan sebagian orang memilih untuk membelinya karena dianggap tren masa kini. Dan sebagian orang pun memilih untuk tidak mengikuti membeli tren HP Android zaman sekarang tersebut dan memilih untuk tetap memakai HP-nya sendiri. Untuk faktor pendorong tidak melakukan konformitas yang kedua yaitu merasa menjadi orang bebas. Individu juga menolak untuk menyesuaikan diri karena dirinya memang tidak ingin menyesuaikan diri. Menurutnya, tidak ada hal yang bisa memaksakan dirinya untuk mengikuti norma sosial yang ada. Konformitas dan keragaman budaya untuk melakukan konformitas akan lebih rendah pada budaya yang menekankan individualitas atau budaya individualis dibandingkan budaya yang menekankan keanggotaan kelompok atau budaya kolektivitas. Jenis-jenis konformitas. Prayitno mengemukakan jenis-jenis konformitas adalah sebagai berikut. 1. Konformitas membabi buta. Konformitas ini bersifat tradisional dan primitif yang diwarnai oleh sikap masa bodoh dalam mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain tanpa pemahaman, penghayatan, pertimbangan, pemikiran, atau perasaan. Kita dapat lihat dari sisi lain bahwa konformitas membabi buta ini sebenarnya banyak mendapat imbalan atas kepatuhannya. Pada dasarnya, konformitas membabi buta didasarkan karena ada kekuasaan yang memaksa untuk adanya persetujuan atau penerimaan dari orang-orang yang terkena pengaruh. Orang yang mengalami konformitas akan mengalami kondisi kepasrahan, kepatuhan, dan kepenurutan dan pengharapan akan belas kasihan. 2. Konformitas teridentifikasi. Didasarkan karena adanya karisma yang terpancar dari seorang pemimpin atau ketua dan orang tersebut adalah sang idola, tokoh panutan, tokoh identifikasi yang harus dipercayai, ditiru dan diiyakan segala sesuatunya. Terbentuknya karisma ini dilandasi oleh sikap mempercayai, mengakui, menerima secara sukarela, tanpa sedikit rasa takut dan terancam akan dikenakan sanksi atas sikap nonkonformitas dan pula tanpa harapan akan adanya imbalan atas posisi konformitas. Di samping itu, rasa senang dan puas sering menyertai konformitas identifikasi. Nomor 3, konformitas internalisasi. Didasarkan oleh pertimbangan rasional yaitu pikiran, perasaan, pengalaman, hati nurani, dan semangat untuk menentukan keputusan yang sepenuhnya terletak di tangan orang yang hendak mendudukan diri pada posisi tertentu. Orang-orang yang bersangkutan memahami, menghayati, dan meyakini melalui kajian rasional ke dalam pengalaman. Menurut Myers, bahwa jenis konformitas adalah sebagai berikut. 1. Pemenuhan atau complicate. Arti dari pemenuhan dalam konformitas adalah di mana perilaku seseorang sesuai dengan tekanan kelompok, sementara secara pribadi, orang yang bersangkutan tidak menyetujui perilaku tersebut. Konformitas ini terjadi untuk diterima dalam kelompok atau untuk menghindari penolakan. Nomor 2, penerimaan. Penerimaan adalah bentuk konformitas di mana perilaku, keyakinan seseorang sesuai dengan tekanan sosial dalam kehidupan sehari-hari, dalam manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan sosial.
yang memberikan banyak sekali pengaruh terhadap perbentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Karena manusia menjadi makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Konformitas teman sebaya. Konformitas teman sebaya terjadi dalam beberapa bentuk dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan remaja. Sudah jelas namanya juga konformitas teman sebaya pasti akan mempengaruhi kehidupan remaja. Apakah remaja melakukan sesuatu untuk orang lain? Apakah remaja memanjangkan atau memotong rambut misalnya karena mode tren? Apakah remaja melihat temannya menggunakan handphone terbaru lalu ia mengikutinya, langsung membelinya mungkin? Dan apakah remaja melihat temannya membolos, ia akan membolos juga? Sebenarnya, konformitas muncul ketika individu meniru sikap atau tingkah laku orang lain dikarenakan tekanan yang nyata maupun yang dibayangkan oleh mereka. Tekanan untuk mengikuti tren atau teman sebaya menjadi sangat kuat pada masa remaja. Konformitas teman sebaya dapat menjadi positif dan negatif. Sudah jelas ya. Contoh konformitas teman sebaya dapat menjadi positif yaitu misalnya si A membuang sampah pada tempatnya, kemudian si B melihat si A membuang sampah pada tempatnya, lalu si B mengikuti apa yang dilakukan si A, otomatis itu menjadi konformitas teman sebaya menjadi positif. Dan ada juga konformitas teman sebaya menjadi negatif, yaitu misalnya ikut-ikut teman membolos. Remaja A membolos sekolah, kemudian remaja B melihat remaja A itu membolos, kemudian ia ikut-ikut membolos. Karena pertama kali itu dirasa enak, berulang-ulang kali akan dilakukan lagi membolos. Seperti itu contoh konformitas teman sebaya yang dapat menjadi negatif. Tipe-tipe konformitas. Pada tahun 1990, Allen, Kelman, dan Moscovici dalam Byrne dan Kasim mengemukakan dua kepatuhan, yaitu yang pertama, private conformity, yang artinya perilaku kepatuhan yang terjadi tidak hanya dengan mengubah perilaku eksternal, tetapi juga mengubah pola pikirnya. Yang kedua, public conformity, yang artinya perilaku kepatuhan hanya bisa dicapai dengan mengubah perilaku eksternalnya saja, tanpa mengubah pola pikirnya. Salah satu contoh konformitas ialah pada lingkungan pendidikan, di mana para pelajar berlomba-lomba mendapatkan nilai yang sempurna. Bahkan, mereka menghalalkan berbagai cara. Misalnya, saat diadakan ujian dan mereka malah mencontek. Sedangkan mencontek itu kan perbuatan yang tidak baik. Bahkan Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Yang artinya, Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.